Ini nabraknya nggak main-main. Matilda Bruno nabrak nggak main-main. Dan In and out. Fredrin. Dan Fredrin Waduh. sebagai power dari Vincent. Dan Vincent ketika menggunakan Fredrin, power of retribution juga mengerikan. Yang harus mulai diperhatikan adalah Novaria apakah masih capable sebagai sosok mid laner atau bahkan akan ditukar menuju ke arah roamer. Karena kalau di arah mid laner mereka mungkin akan kekurangan daya dari segi team fight atau Ya, high ground defender atau masalahnya- penjangkauan karena Bruno juga sulit. Masalah utamanya adalah karena Valentinanya udah di ban Ranger Mas. Mungkin aku setuju kalau seandainya nanti akan ada Valentina pick pada fase yang ketiga kali ini untuk meng-copycat bagaimana IMU dengan satu Circling Eagle. Sayangnya sudah di ban terlebih dahulu sehingga Edith yang akan dijadikan opsi untuk flexible pick-nya. Kita sudah melihat tadi Edith di area roamer dari Auditizi dan tidak begitu efektif sepertinya untuk di game yang pertama. Efektif untuk early game, iya aku setuju karena early game-nya sangat menabrak sekali dari Rebellion Zion. Iya. Perfect turtle jadi jawabannya, tapi ya mau bagaimanapun. Jika Rebellion Zion mendapatkan 3 turtle, tapi Bigetron Alpha yang pegang kendali Lord-nya, Bigetron still win the game. Itu poin terpentingnya. Jika turtle ditukarkan dengan 2 Lord yang jauh lebih mahal secara efeknya. Kenapa aku punya feeling kalau Bigetron mereka punya potensi untuk mengambil ke arah Kari ya? Sangat-sangat berpotensi malah. Iya. Iyalah, Kari itu enak. Pertama Dan Novaria kita tahu sendiri memperluas hitbox Itu dia. dari targetnya. kalau gua ngeliat ya, kalau Kari itu adalah ketika Matildanya ini mulai melakukan poking damage atau terbang-terbang gak sengaja ke Yuzong gitu, dia kan bisa dipoking. Bisa Dan- dipukul. Gak hanya Matilda. Dan pasifnya itu nyala, itu yang paling penting. Jadi di early game, ketika lu nggak punya damage, nah, I love you Asia, I love you Lia. Oh Rachel, I love you. Hari ini robot bukan kelinci, love you Indana. Wow, bucin lo ya. Wow. Dasar laki-laki buaya, bohong itu. Jangan percaya mereka. Laki-laki semua sama aja. Hih, Aku nggak setuju. Loh, waduh. Aku nggak setuju. Ini. Laki-laki tuh nggak semuanya sama aja. kenapa? Anda god laner, saya roamer. Ay, Kita beda. Nggak salah. Untuk anak lo 2. Bener juga. Mau gue debatin nggak bisa. Gak salah lagi. Apa lo kesel kan sama dia? Gue udah tiap hari-hari gue kesel sama dia. Sama siapa? Malu? Oh. Tapi Teris lah ditutup oleh Bigetron. Ya. Karena Satu sosok hero yang emang bisa ngendali untuk team fight-nya. Apalagi nanti Fredrinnya bakal lebih flawless untuk ngebadanin. malah aku lebih setuju ya. Novaria ini akan ditaruh di posisi Rom. Biarin Sorizo ngambil editnya untuk bikin momentum seperti di game pertama. Wow. Wow. Jadi mainnya pick off lagi nih ya. Iya. Berarti kita akan melihat nantinya akan ada mid laner satu lagi yang bakal bisa nge-follow up Baksha dari jarak yang mungkin sama jauhnya dengan Novaria. Wow, pilihan yang sangat tepat menuju ke arah Beatrix. Tapi kalau dibalik ini semua, mereka masih membuka Yang tadi kita bahas. God laner lagi. Ya, Kari. Yang tadi kita bahas, Kari. Kari. Jadi Kari ini adalah jawaban yang sangat empuk, lezat, dan bergizi. Apalagi menghadapi Fredrinnya Vincent yang mungkin hampir sulit untuk bisa di take down. Atau kita akan melihat hero 0% win rate. Ixia. Ixia, Wow. gue daripada Ixia begini, mending mainin Cloud. Ya, Walaupun setuju. walaupun sulit banget memang. Ini bukan main di laning phase. Tapi gimana caranya di mid lane, lu masih bisa nge-catch up dari kaget gua. Menurut aku, Kaget gua. Aduh, drumnya nyaring juga ya. menurut aku. Ya, tapi Ixia yang ditunjukkan kali ini. Oh. 4 kali pick 0% win rate. Ixia kelima sepanjang MPL Indonesia season ke-12. Padahal aku menunggu Kari loh. Malah Ixianya yang keluar. Dan aku nggak tahu kenapa ya, Ixia di fase pick yang keempat ini bener-bener aku agak sedikit kontradiktif sedikit. Kenapa tuh? Biasanya untuk Ixia last pick itu aku lebih setuju. Karena memang ini akan menimbulkan efek kejutan. Benar-benar. kembali. Biget Troopers. Mohon maaf nih ya, main caster saya udah berumur. Jadi kalau misalnya mukul drum tolong pelanan Pelan-pelan. dikit, pelan. Ya hampir. Relax nih. dikit ya, relax dikit ya. Iya, karena kita Kasihan sama ini teman semangat saya. Gua nih. bukan kaget karena drum. Gua cukup kaget dengan adanya Ixia yang sebelum last pick. Dan Ya, itu dia. di saat 0%. Padahal tadi aku mau bahas, mereka bisa pick marksman-nya itu di akhir. Dan itu dia, Yuzong, Matilda, Wah. Bruno, dan Fredrin. 4 hero yang bisa men-zoning out Ixianya. Ixianya benar-benar diejam-ejam. Ini kalau Bigetron bawa Kari, kalian bayangkan nikmat mana yang dia dustakan. Wah, tapi ada satu hero yang menurutku sangat-sangat oke untuk dibawakan oleh Ki, yaitu adalah Estes. Estes dan juga Ixia ini akan sangat-sangat kuat untuk lini belakangnya. Tapi Atau kalau mau harus ada Lolita. poin minusnya. Kalau mau Atau Lolita enggak sekalian. Lolitanya menghadang di lini depan.
biar tidak ada Mystic Projectile yang mengganggu. Tapi siapa sangka Fanny ternyata dan Baxianya akan menuju ke arah Roamer. Fanny! Oh no! Oh, flexible pick yang tidak didagu-dagu. Fanny yang mengejutkan kita semua. Aduh kaget, aduh kaget. Dan ofensifnya pasti Bigetron Alpha jauh lebih tinggi. Namun sisi powernya memang agak sedikit kurang. Dan flexible pick dari Baxia yang dipindahkan ke Roamer. Ini bukan pertama kalinya muncul karena Rasi pun pernah membawakan ini di regular season. Hanya saja dalam keadaan loose condition. Profesor, ini namanya bisa kita sebut adalah mind blown. Wow. Mereka mencoba untuk fokus ke arah Ixia, Fanny-nya bebas. Mereka fokus ke arah Fanny, Ixia-nya bebas. Jadi, ini sebuah permainan flexible pick yang cukup ganas. Manuver yang cukup ekstrim dilakukan oleh coach dari Bigetron Alpha. Tapi dibalik itu semua Rebellion mereka memiliki power yang sangat kuat dengan draftnya. So, kita bakal menyaksikan apakah Bigetron akan mendapatkan game kedua atau Rebellion sang Pateng Biru mengamuk. MPL Playoff, minta tepuk tangannya! Let's go to the land of down. 1-0 yang membuat Bigetron Alpha setidaknya bisa bernafas lega terlebih dahulu. Dan sementara Rebellion yang awalnya kita ngelihat di game pertama mereka bermain cukup agresif, dipatahkan dan dikembalikan keadaannya di game pertama. So, ini bakal jadi game yang menurut aku untuk Rebellion Zion tuh penting banget. Gak cuma dari satu poin yang bisa menyamakan posisi mereka dengan Bigetron Alpha, tapi gimana caranya mereka mematahkan Fanny yang kita tahu di tangan Super Ken itu benar-benar super. Untuk kali ini sih aku nggak cuma ke Fanny sih kayaknya fokusnya, tapi ke Ixia-nya juga. Oke, bahkan memaksa Auditisi untuk menggunakan flicker terlebih dahulu. Sementara dari pemain-pemain Bigetron Alpha mereka akan lebih berfokus untuk melakukan clear cepat. Membuat space ke arah seorang Super Ken bisa melakukan rotasi yang begitu agresif dengan steel cable-nya, Be. Ya, steel cable yang nantinya akan sedikit mengancam karena minim banget sisi power yang dimiliki sama teman-teman dari Rebellion Zion. Iya, seperti yang Kak Baby bilang tadi ya. Hanya berharap pada efek Town dari Vincent. Dan itu pun kalau misalkan connect Mystic Projectile-nya, tapi kan masih ada Tough Boots. Tapi dari Super Key onward memang connect, tapi belum ada satu board shatter dari seorang Super Key yang menahan saja. Sementara dari Vincent sendiri bakal coba untuk mengusir saja pergerakan dari seorang Super Key. Yang memang tadi hanya onward saja yang dibuka oleh seorang Super Key. Wah, ini dia nih. Kalau kita melihat bagaimana kehadiran dari Super Ken yang selalu ada di bush penting. Oh, steel cable, Kongnya connect ke arah seorang Super Ken. Dan Super Ken melaju mundur dari area peperangan di area mid dan masih bisa bertahan. Oh, Super Sorizo ternyata. Kali ini di bagian XP lane dengan Baxianya. Ini mengingatkan kita pada sebuah meta yang sempat populer di M2 World Championship, Cimomo. Baxia XP lane dengan rotasi cepatnya. Dan bahkan kita tahu sendiri karena Baxia ini bisa nge-turtle juga dengan menggunakan piringan-piringan handalnya. Bener. Dan kali ini inisiasinya sudah mulai berjalan. Petrify memang connect dari seorang Cars ke arah seorang Super Marina. Flicker terpaksa digunakan. Sementara ada satu buah Black Dragon Transform dari Cars hanya mengusir saja pergerakan dari Super Marina. Sembari Rebellion Zion mereka berhasil untuk mendapatkan turtle pertama mereka jatuh ke tangan Vincent. Ya, dan jangan lupakan juga bahwa turtle yang pertama ini memang membuka potensi untuk teman-teman dari Rebellion Zion memenangkan match up-nya di early game. Karena memang dari target objektifnya Super Ken berbeda. Super Ken targetnya menuju ke arah point kill, bukan objektif turtle. Iya, dia mau cari, dia mau tumbangin pemain belakangnya nih, Be. Yang mungkin mata dia tertuju ke arah Heist Armor atau enggak ke arah seorang Velo. Atau Cars jangan-jangan. Oh, tapi Cars kali ini masih bisa menahan ternyata pergerakan dari seorang Super Ken. Oh my god, tiba-tiba ternyata Profesor KB ya. Iya. Dan ternyata untungnya masih pada kuat para pasukan dari Rebellion dan bahkan para pasukan Bigetron Alpha kali ini memangnya akan kesulitan. Ini yang gue bilang sama Momo Chan dan juga Profesor KB. Gue pernah melihat Auditisi dan dia cukup mengerikan dengan sosok dari Matildanya. Dia tahu banget. Dan dibalik itu semua lihat Vincent sangat berani dan percaya diri untuk bisa melakukan invasi ke arah jangkal yang Super Ken miliki. Di balik itu semua, Super Ken memang kehilangan pertama kalinya turtle tapi dibalik dari Swallow yang berhasil digocek. Wow. Trigger terhadap flicker yang sangat baik oleh Super Ken. Itu bagus banget sih menurut gua. Dia tahu dia mencoba manuver, itu namanya geretakan. Ya, ini flicker dikeluarkan. bahkan bisa dibilang jadi ancaman. Kalau targeting dari Super Ken itu terlihat jelas banget, Be. Ya, aku melihatnya emang sengaja untuk memicu flicker dari Swallow sih. Hanya saja untuk sekarang mungkin akan lebih bermain menuju ke area gold lane dan juga purple buff. Alright, team fight kembali terjadi di depan sana. Langsung ada Pramowa, Super King. Mencoba untuk mengusir mundur Vincent, tapi lihat. Adu retri bisa coba terjadi, Super Ken gagal.
Purple buff-nya diinvasi dan ketika Fanny tanpa purple buff bagaikan aku tanpa kamu, lumpuh tak berdaya. Wow. Tapi kali ini karena tidak ada purple buff untuk Super Ken, mau nggak mau dia harus agak sedikit mungkin menurunkan tempo permainan dan terlalu early nggak sih untuk melakukan freeze buff seperti ini? Level yang nantinya harus Vincent kejar adalah Vincent yang mengejar assassin level. Ini harus bener-bener nggak boleh dibawa ke late game soalnya. Nah, maka lihat zoning out terjadi, Cars itu nggak pernah peduli apapun yang terjadi di depan sana. Dia terlalu berani dive in dan dive out. Berhasil mendapatkan first blood dari sosok Cars di bottom lane. Tapi meskipun begitu, Bigetron Alpha mereka mendapatkan sedikit chance. Para pasukan dari Rebellion Zion kali ini mencoba untuk memberikan damage yang sangat besar. Para pasukan dari Bigetron Alpha mereka mendapatkan 1 point kill atas sosok dari Cars. Tidak ada lagi escape skill mechanism dan Audi TZ mungkin sedikit terlambat kali ini untuk melakukan covering up. Dan bahkan dengan tidak adanya Black Dragon transform ya dari Cars terlalu overextend untuk berada di area bawah tadi. Wah ini kalau kita berbicara sedikit untuk rotasi ya lagi dan lagi. Vincent semenjak tadi mendapatkan purple buff, dia lebih berani untuk melakukan overextend di area gold lane. Dan Shiva adalah korbannya. Fresh ball, double kill! Oh my god! Termasuk dari Bigetron Alpha mereka dibungkam dan di area bottom lane bahkan super key. Dengan Primal Ward yang mau nggak mau harus melarikan diri dari ancaman yang berbahaya Rebellion Zion. Mereka memiliki tanduk yang sangat tajam. Audience prediction memiliki arah Bigetron tapi lihat dengan real time probability dipegang oleh Rebellion Zion. Dan bahkan Super Ken masih belum bisa mendapatkan kesempatan untuk setidaknya mengantongi Super Ken! Out of nowhere! Dia berani untuk datang kembali dan berhasil mendapatkan purple buff-nya Super Ken. Don't tell your next move. Sorry. Dan ternyata gerakan menuju ke top lane hanya menjadi sebuah umpan. Tiba-tiba Steel Cable jump in ke area bottom lane, purple buff pun disecure tanpa adanya kontes sama sekali. Dan sekarang invasi terjadi kembali. Oke, bakal coba ditabrak di depan sana menuju ke arah Audi TZ. Flicker mau nggak mau harus dikeluarkan bersama dengan Cycling Eagle hanya untuk regenerasi dan bahkan after recall almost but it's never enough. Hampir betampir. Hampir tipis ya. Iya. Dan untungnya dari Audi TZ masih bisa mundur, survive. Setidaknya dalam waktu beberapa detik hampir aja bisa ditumbangkan oleh Super Moreno. Dan 2000 perbedaan network dikantongi oleh Rebellion Zion dan Super Ken. Super Ken kegebok sedikit nggak ngaruh. Tapi ini adalah sebuah hal yang mungkin dipertimbangkan oleh Bigetron Alpha. Mereka kehilangan kembali kah turtle yang kedua. Dan bahkan ini perfect turtle di tangan Rebellion Zion. Lagi dan lagi. Memang early game mereka mendominasi lagi. Tapi ingat jangan sampai mereka melakukan kesalahan yang sama dan bahkan snowballing akan terjadi. Itu dia Audi TZ akan mengganggu dan bahkan dia berani untuk melakukan zoning out, Profesor. Ya, play agresif yang sempat kita mention sebelumnya. Bahwa Matilda memang hero yang bagus. Tapi perlu disamakan juga nih tempo permainannya. Secepat mungkin kalau bisa. Agar nantinya early game yang dipegang sama Matilda itu nggak benar-benar flop banget. Semakin late game semakin berbahaya sehingga Rebellion Zion tidak mau menyisihkan satu gold receh pun untuk Super Ken melakukan snowball. Benar-benar nggak dikasih kesempatan sama sekali ya. Invasi jungle-nya bahkan langsung dilakukan tapi Petrify sempat connect ke arah Super Ken. Untung aja satu kabel terakhir berhasil menyelamatkan Super Ken. Itu kalau dia ternani-naninung di depan sana dia akan tumbang. Langsung terdeteksi pergerakannya dengan adanya Sir Echo. Tapi no Petrify kayaknya membuat Cars harus mengurungkan niat ya. Kenapa mau Mocan? Gak apa-apa, bisa ada Nanino nih. Ini Nanino lagi nih ke Super Ken nih. Nggak maksudnya kan dia udah kena misil proyektil. Iya. Abis itu kena buntut. Untung Steel Cable yang terakhirnya masih connect ya. Kena knock up, kena Petrify. Wah itu bahaya banget. Dan sekarang di sisi sebaliknya. High Summer memiliki power hit yang sangat tinggi. That's why Super Ken harus mikir 2 kali untuk menuju dia. Iya. Dan Worldy itu bisa membatalkan satu Steel Cable loh. Jadi itu sangat berisiko sekali ketika nanti ternyata Worldy-nya menghentikan gerakan dari Super Ken. Di sisi lain, aku malah berpikir kalau seandainya Matildanya ini nggak boleh ngelepasin dari sosok Heist Armor-nya juga. Karena semakin late game, Heist Armor perlu escape tools kedua. Karena ketika dia tidak memiliki flicker lagi, wah ini engage-nya terlalu banyak sih. Ketiga sih, Be. Flicker, sliding tackle, guiding wind. Wah, tapi kalau misalkan nggak ready salah satunya, wah itu udah pasti bakal kemakan sama full barrage. Karena lihat sendiri, Shiva sudah menyelesaikan Demon Hunter Sword. Dia on the way seharusnya menuju ke arah Wind of Nature, tapi early pressure tidak bisa dihentikan. Oh my god, Super Ken memang berani.
Tapi boleh diakui, dia adalah sosok orang yang nggak kenal takut, mau dalam under kondisi pun. Itu adalah insting yang mungkin cukup jarang dimiliki saat ini. Tapi di momen seperti ini sekarang Super Ken harusnya udah mulai melakukan tugasnya sebagai eksekutor aja sih. Oke. Dia nggak bisa melakukan inisiator dan bahkan lihat Kars ngebuka satu buah Black Dragon Transform untuk mengusir pemain-pemain dari Big Hit Alpha. Winning condition yang memang dipegang sama XP Lane untuk kendali dari Lordnya. Dan ditambah, sekarang Super Ken hanya bisa menjalankan lane jauhnya saja. Lord akan ke bawah, Super Ken pasti main di arah top lane. Dan ini yang perlu diperhatikan sama Rebellion Xian. Lagi dan lagi, tidak ada yang boleh sendirian. Karena sekali aja kena serang dengan menggunakan steel cable, ini akan sangat merugikan bagi siapapun yang sedang melakukan solo travel di area dari Rebellion Xian. Oke, Profesor, kita melihat di mana pergerakan dari Big Hit Alpha kali ini benar-benar dibungkam oleh pasukan dari Rebellion Xian. Dan bahkan kalau kita ngomongin dari Rebellion Xian, mereka ini udah punya power dan bahkan backline mereka yang tidak terjangkau. Hai Samor, terjangkau tapi dia masih bisa melakukan hit balik. Ya, escape-nya masih banyak. Swallow terlalu jauh dan bahkan tukar Swallow dengan Fanny pun aja itu masih kurang cukup worth it Momo. Iya, aku setuju banget. Dan masalahnya dengan adanya Swallow yang terpick off pun memang mudah banget dari Super Ken sendiri. Tapi impactnya jadi banyak untuk pemain-pemain dari Big Hit Alpha juga. Dengan tidak adanya Super Ken berarti posisi belakangnya di mana Highest Armor ini juga akan jadi free. Dan tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan oleh Super Ken. Hanya bisa melakukan split push saja sembari Long sudah mulai berjalan di area bawah kali ini. Oke, Super Ken lewat begitu saja untuk dengan sangat cepat menyelesaikan Lord di arah bottom lane. Tapi untungnya di arah top lane dia berhasil mendorong wave-nya. Tapi Kars mencoba untuk melakukan zoning out, mundur ke arah belakang. Tapi tidak ada yang bisa didapatkan. Overcommit yang nampaknya langsung ada shot call untuk retreat. Membuat sang banteng biru kali ini mengurungkan niatnya. Bagaimana tidak ya, 4 pemain langsung connect dari Astra Echo. Dan itu udah pasti bakal mempermudah bagaimana full barrage untuk connect ke 4 pemain tersebut. Apalagi hitboxnya meningkat. Dan untuk sekarang winning condition berubah tiba-tiba. Pikiran Alpha bener-bener manfaatin banget split pushnya. Dan Lordnya mendukung mereka karena Lordnya ada di bawah. Sehingga Fanny dari Super Ken bisa saja lagi dan lagi traveling menuju ke arah top lane lagi. Iya. Dan itu bakal jadi distraction ya yang cukup mengganggu untuk Rebellion Xian. Mereka jadi mulai harus aware dengan split push yang dilakukan oleh Super Ken. 2 turret sudah didapatkan oleh Big Hit Alpha. Sementara Rebellion Xian mereka paksa akan adanya Lord di area bawah sehingga Super Ken mungkin bisa ditangkap terlebih dahulu. Dan bahkan kalau misalnya kalian sadar, ini permainan dari Rebellion Xian atas freeze buff-nya itu diselesaikan dengan baik oleh Super Ken. Dia tadi ambil yang kecilnya, jadi dia tahu sekarang akan kemungkinan possibility buff yang bisa dia dapatkan kembali. Ya, tapi Vincent mendinai hal tersebut kembali. Ya, walaupun Vincent sadar dan akhirnya dia menutup hal tersebut dengan freeze lane kembali. Apalagi untuk sekarang dia sudah memiliki Blade Armor, jadi tentunya physical defense yang dimiliki akan sangat tinggi sekali. Oke, di depan sana langsung ada Castle Audisi di survive. Mystikas Kamehameha! Membuat para pasukan Big Hit Alpha mundur ke arah belakang. Meskipun begitu, mereka kehilangan purple buff, tapi mereka kehilangan auditisi. Timingnya. Mereka mengadu retribution dan memaksa Big Hit Alpha kali ini mendapatkan Lord, tapi masih belum cukup waktu dan damage yang diberikan oleh para pasukan dari Rebellion Xian. Oh, kita bisa kembali lagi sih untuk turtle yang pertama. Winning condition dari Big Hit Alpha. Oh my god, kill. langsung di arah belakang menuju Vincent, tapi ternyata Swallow target utama. Langsung ada story dari depan sana mencoba menutup Swallow dan 1 buff kill gagal didapatkan. Hey, Samor safety out of nowhere, Kars bakal menjadi korban keganasan para pasukan dari Rebellion. Dan di sini mereka harus mengurungkan niat untuk tiba kembali. Full barrage, Vincent! Gak bisa dibendung tanpa flickernya. Di belakang sana High Summer tertekan. Kehilangan 2 player akan menjadi sebuah jawaban. And Vincent still survive. Kalau Vincent tumbang juga ini bisa menjadi berbahaya. Mereka menuju ke arah Lordnya. Mereka bisa pegang Lord kali ini. Walaupun Auditisi setelah kembali lagi datang ke lane of down. Wah, dan Lordnya akan di-reset, dipaksa reset oleh Rebellion Xian. Sembari mereka tahu Super Ken tentunya tidak bisa bertahan sendiri tanpa ada backup dari pemain-pemain Big Hit Alpha. Tapi Big Hit Alpha snowballing Cimomo karena itu target mereka. Target mereka adalah hero kill, bukan objective play. Betul, mereka dan akan sekarang paksa tim fight-nya. 2000 comeback mulai tercipta. Oh my god, di depan sana Vincent bakal coba diganyang. Masih ada sosok dari Super Sorizo yang membunuh Vincent dengan regenerasi yang terpotong. Tapi dibalik itu semua, Super Ken akan coba buying time. Para buff akan coba didapatkan terlebih dahulu. Dan Rebellion Xian tidak punya power hit untuk menyelesaikan Lord ini di saat seorang Super Ken sedang melakukan purple buff. Oke, Highest Armor sekarang sudah punya Wind of Nature. Super Ken sudah memiliki 1 buah Immortality.
Dan bahkan sudah ada satu Malefic Roar dari Shiva. Tapi Shiva juga nggak ready dengan flickernya. Jadi perlu diperhatikan kembali bahwa masing-masing gold laner nggak punya escape ability. Oh my god, di sana adalah Astraliko. Bakal coba digocek menuju ke arah belakang. Auditisi bersama dengan Khan. Sive terperangkap. Lotus didapatkan tapi Kars nampaknya harus menjadi korban keganasan. Masih coba ditahan dan bahkan Kasrotnya gagal. Kami Super Horizon terperangkap. Itu hanyalah perangkap yang dimiliki Rebellion. Mereka berhasil mendapatkan satu buah poin kill atas Super Horizon. Tidak ada badan dan Vincent berada di garis depan untuk membawa Lord ini menuju ke arah base dari Bigetron Alpha. Dan bahkan ODTG pun juga tidak tumbang. Setelah kita melihat Rebellion mereka berhasil untuk mendapatkan Lord yang kedua, Super Ken langsung mengambil angka 1000 untuk mundur. Oh my god, Super Ken terperangkap. Masih mau lebih, Swallow berhasil untuk flicker. Tapi dibalik itu semua, Super Ken kali ini bakal coba kabur dari jeratan Rebellion. Buying time coba terjadi dengan adanya cutting minion, bakal coba dilakukan the best thing untuk menyelamatkan base. Itu dilakukan Super Ken, kita harus akui Super Ken benar-benar berada dalam posisi yang sangat baik. Tapi dibalik itu semua Sive menggunakan full barrage untuk menyelesaikan Lord yang lagi-lagi gagal. Ditabrakan oleh sang banteng ke arah HQ dari sang robot. Ya tapi what a defense sih dari Bigetron Alpha. Mereka tahu dengan satu buah onward yang dibuka oleh Super Key hampir menangkap Karo di TZ namun masih bisa survive dengan satu buah flicker. Harus terdeteksi, Super Ken bakal coba memancing keributan. Retribution berhasil didapatkan, Vincent tahu Super Ken bisa dapetin purple buff dan dia nungguin Super Ken. Dia tunggu sampai Super Ken yang Retribution terlebih dahulu. Ini 2 game loh, kita benar-benar dibawa oleh Bigetron Alpha dengan game yang slow tempo. Dan loose condition early game yang begitu, wow sangat fatal sekali. Sering banget kita melihat Bigetron Alpha dari 2 game terakhir ini benar-benar berada dalam keadaan yang sangat di bawah. Tapi Rebellion malah yang harus lebih berhati-hati. Dengan 5.000 gold lead mereka masih belum bisa untuk melawan endgame. Dan ini dia, Shiva dengan satu Ixia-nya. Ini benar sangat-sangat mengancam sekali dan Super Ken dengan 1000 cara kiting gameplaynya untuk memicu flicker, memicu semua ultimate yang ingin dipicu. Agar nanti ketika teamfight di area Lord, Bigetron Alpha punya keuntungan tersebut. Itu dia Profesor, set investasi yang panjang dari Bigetron. Betul sekali. Itu adalah satu kata kunci season 11 yang tiba-tiba kita teringat deja vu lagi. Ya, saat investasi yang panjang. Memang kita lihat kali ini Bigetron Alpha berada dalam under kondisi gold. Tapi ingat ini menit yang ke-16. Harusnya tidak terlalu berarti seperti di menit-menit sebelumnya. Bahkan untuk beberapa kondisi kita bakal bisa menyaksikan di mana gold laner mereka udah punya power yang sama, Profesor. Iya, dan untuk sekarang Rose Gold Meteor menjadi jawaban serta Wind of Nature. Tidak mau terkena burst damage dan ditambah dengan Flash of the Oasis dari Auditisi yang membuat nantinya Heist Armor makin sulit untuk di-engage. Winter Truncheon dari Vincent tujuannya udah jelas, dia bakal membadani semuanya di depan dan dia akan menjadi penanggung jawab dari garda terdepan. Oh my god, Vincent dapetin purple buff tapi bakal coba diganyang Vincent di depan sana. Winter Truncheon, not save the day. Vincent, where are you going? Wow, mereka mendapatkan Vincent di saat Lord muncul. No power of retribution dari Super Ken. Tapi nampaknya seperti kata Profesor, mereka tidak mau objektifnya. Mereka mau point killnya. Sang robot benar-benar berubah permainannya kali ini. Momentum dan timing yang dibutuhkan untuk Bigetron Alpha. Ketika Lord yang ketiga muncul ini pas banget. Rebellion gak punya satu pemain yang bisa mengamankan satu buah retribution. Super Key, what are you doing? Informasi telah didapatkan, pertempuran kali ini agak cukup adil. Di balik itu semua para pasukan dari Bigetron Alpha mencoba untuk mendapatkan Lord, langsung dekat. Teringat terjadi, mundur ke arah belakang, ditabrak dan Sive full barat. Fokus ke arah belakang, Wind of Nature dan Retribution from Super Ken. Berhasil mendapatkan Lord, di balik itu semua para pasukan dari Bigetron Alpha mereka kehilangan Sive. Mereka kehilangan Sorizoka karena masih belum bisa dikapai oleh para pasukan dari Rebellion setidaknya. Super Key dan Sive kali ini menjadi korban yang bisa dimakan oleh Rebellion. Karena kalau tidak, mereka juga akan kesulitan karena Lord yang kali ini cukup perkasa. Wah, Lord yang perkasa sudah mulai bergerak kali ini ke area atas. Dan Vincent sebenarnya punya kesempatan untuk bisa melakukan kontes. Tapi Bigetron Alpha mereka tahu banget, mereka butuh Lord ini. Mereka perlu memperpanjang lagi tim fightnya dan bahkan Super Chorizo sudah mulai terlihat juga Heist Armor di depan mata. Memang punya immortality. Tapi apakah Bigetron Alpha mereka akan paksakan tim fight ini oleh di tangan Rebellion yang dimana Rebellion masih punya beberapa resource skill. Dan atau mungkin resource utility yang masih full. Ya, masalah utamanya adalah meteor yang dilontarkan dari Moreno. Ternyata bisa menembus sampai dengan 1700 damage. Magic damage yang begitu mematikan. Dan itu stack 10
Connect-nya karena Vincent loh. Bayangkan kalau ke Hais Armor. Itu. Rose Gold Meteor makanya diperlukan sekali. Dan Holy Crystal menjadi jawaban juga bagi Super Moreno. Positioning yang begitu jauh di belakang. Dan Super Ken. Gila, dia dapetin orange buff, flawless banget. Dan benar-benar masih menjalankan tugasnya sebagai speed pusher. Ya, job desk. Membuat Rebellion Zion yang tadinya unggul 5.000 sekarang lagi dan lagi berada dalam kerugian sampai dengan 3.000 network comeback. Terkikis perlahan tapi pasti dari Rebellion Zion. Benar-benar kayak peribahasa, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Lama-lama jadi bukit. Ini benar-benar mereka sudah berada di posisi yang kayak tinggalan gold, tapi harusnya dari CV udah punya full item sama kayak Samor. Ya, masalah utamanya jadi 50-50 gamenya. 50-50 gamenya. Itu masalah utamanya dari yang kita lihat. Rebellion Zion punya winning condition yang begitu banyak, apalagi mereka membawa tank 80 gue bisa jungler. bilang, 80. Apalagi freeze, itu freeze buff-nya di menit yang keempat loh, bayangkan. Freeze Terlalu buff. early game. Freeze buff, Vincent. Kita lihat backline sana, Super Key. Maka coba sabar menuju ke arah Vincent. Masih ada Winter Truncheon. Menuju ke arah belakang. Para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka memastikan Vincent tidak punya Winter Truncheon untuk kali ini. Walaupun masih ada Immortality, tapi bahkan lihat Vincent sekuat itu aja, dia masih membutuhkan Winter dan dia akhirnya bentar lagi cari duit supaya Winternya udah bisa diganti. Oke. Tapi kalau misalkan kita melihat sedikit dari item Wind of Nature yang dimiliki sama Shiva, ini bakal mahal banget harganya. Ketika dia barengi dengan menggunakan satu Bowful Barrage. Flickernya juga dari tadi nggak dia gunakan. Dan selalu dia save. Kita ngelihat juga momen terakhir ketika Bigetron Alpha mereka berhasil dapetin satu buah Lordnya. Ini Cars memang berfokus untuk menumbangin CV terlebih dahulu. Iya, tapi balik lagi, ketika nanti ternyata didapatkan momentumnya dan menuju ke arah Shiva, apakah ini akan benar-benar all in ke arah Shiva? Karena lagi dan lagi, Super Key selalu melakukan inisiasi terlebih dahulu dibanding teman-teman dari Rebellion. Oh my god, surprise attack yang berdiri, Super Ken. Bakal coba dipaksa di all in begitu saja. Bakal ditahan, masih bertahan, Super Ken. Oh my god, Super Ken still survive in the top lane. Baik time yang terjadi, mencoba dilakukan. Apakah manfaat ini akan berhasil? Bantu Bigetron Alpha, take the lot. What a play from Super Ken. Plot twist macam apa yang terjadi di game yang kedua kali ini. Early game yang benar-benar under dari Bigetron Alpha. Dan mereka cari winning conditionnya. Fanny yang di all in dengan Petrify Furious Dive ternyata tidak tumbang. Seketika langsung penuh lagi dan dengan spell farm yang begitu banyak. Antiquiras penyelamat dari Super Ken. Dan Lordnya langsung di all in sama 4 pemain dari Bigetron Alpha. Dan Shiva benar-benar maksimalin di mana Sword-nya. Retribution incoming dari Super Ken. Itu 1 versus 4 Super Ken. Wow. Siapa yang menyangka semua pemain dari Rebellion Zion berfokus untuk menumbangkan pemain yang luar biasa ini. Oh, Wind of Nature tidak ada. Informasi telah terjadi. Samor, no Wind of Nature. Para pasukan dari Bigetron Alpha mereka harus coba memaksa team fight. Karena ini akan menjadi kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan best turret setidaknya at least. Rebellion Zion akan mempertahankan Vincent di garis depan sana. Masih ada Winter Truncheon. Best turret akan menjadi sebuah pilihan. Akan dapat keuntungan dari 2 wave di depan dan di belakang. Di sana Vincent akan coba dikanya. Winter Truncheon tidak ada. Immortality-nya pecah. Dan bahkan Vincent masih coba untuk bertahan tidak cukup lama. Mereka kehilangan Vincent. Ini bencana. Best turret sudah mulai masuk. Dan bahkan CV di depan sana memberikan full parat. Damage-nya tidak bisa dibentuk kembali. Kehilangan 2 player. Dan ini benar-benar mengamuk. Bigetron membalikan keadaan. Dan EPL Playoff. Mana tepuk tangannya? Permainan gila yang dibawakan oleh Bigetron Alpha masih berlanjut bahkan memberikan pressure Super Ken. Micah berhasil menuju ke arah belakang. Mencoba untuk bermain dengan kabelnya. Wow. Ada play. Super Ken masih bertahan. CV di sana bebas. Memberikan damage yang sangat baik. Tapi masih ada Kamehameha dan 2 Hela. Rebellion menolak untuk tumbang. Sang baceng biru masih perkasa di depan sana. Tidak bisa dihilangkan. Permainan kabel yang begitu flawless, permainan kabel yang benar-benar tajam, namun endgame-nya masih perlu dipertimbangkan kembali. Oh my god, Rebellion. Lord advantage yang menurutku akan menjadi poin plus bagi Bigetron Alpha. Tapi gila banget Lord sih. evolve-nya harus benar-benar ditukar atau dikonvert dengan 2 base turret. Dan sekarang Shiva, untuk 30 detik depan, dia harus memperhatikan posisinya. Karena kalau dia all in kena Mystic Gust, ini kayaknya bakal menjadi sesuatu yang berdampak negatif untuk Bigetron Alpha. Ya. Sekarang tidak ada purple buff untuk Rebellion Zion. Tapi dia nggak akan bermasalah karena mereka sedang dalam unggul dari segi laningnya. Dan Samor masuk terlalu dalam. Jangan sampai dia termakan. Super Marino berada di garis depan. Ingat, para pasukan dari Bigetron Alpha mereka masih punya Super Ken. My God. Holy moly. Oh, set.
yang sangat baik. Kita lihat kali ini sesat 2 miliar, Profesor. Wah, ini merupakan sebuah steel cable yang benar-benar tajam. Manuver beloknya itu loh. Yang kita tahu sendiri bahwa memang Super Ken ini hero powernya. Tapi begitu powerful ternyata. Dan ketika kita sudah melihat ini adalah tahun keduanya untuk Super Ken itu sendiri. Season keduanya. Dan bahkan jangan lupakan ini di MPL Indonesia, babak playoff. Berbeda sekali lihat Super Ken bermain dengan kabelnya. Masih ada Mystikas yang gagal dan lihat balikan. Lagi dan lagi. Dengan cara yang sama. Freestyle from Super Ken. Kali ini benar-benar luar biasa. Permainan flawless dari Fanny yang mungkin sudah jarang kita saksikan. Mungkin biasa kita saksikan untuk waktu itu Kara, Kairi, Albert juga sempat. Tapi kali ini sangat-sangat benar menjadi sosok investasi. Gambaran jungler masa depan. Investasi dari Koet ternyata memang membuktikan walaupun permainan lihat dia akan coba dihantam begitu saja. Masih coba untuk bertahan dengan adanya sayap yang dia miliki. Queen dia swing. berhasil terbang untuk melampauinya. Mencoba untuk mendorong, mendistraction Rebellion Zion dari segi laningnya Momo-chan. Ya, dan sekarang Rebellion Zion, mereka yang harus sudah mulai peka terhadap pergerakan Super Minion di area atas dan juga area mid. Dan Super Ken menjalankan tugas tersebut, split push tetap dilakukan. Damage dealer juga masih ada dari sisi Super Ken sendiri. Dan begitu apa, sekarang mereka sudah mulai melakukan inisiasi ke area Lord yang gak cuma penting untuk Bigetron Alpha, tapi juga penting untuk Rebellion Zion. Oke, konsil gaming telah dibuka. Mundur ke arah belakang para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka coba untuk memaksa tim fight kembali, tapi dibalik itu semua hanya buying time yang dilakukan oleh para pasukan dari Rebellion Zion. Tapi dibalik itu semua ada Swellow di depan sana, seorang diri tak ada menemani. Masih coba untuk bertahan, Super Ken juga tidak mau terlalu terburu-buru. Karena mereka telah mendapatkan informasi Super Ken di arah top lane, Vincent harusnya lebih berani untuk menuju ke arah Lord. Dan masalahnya sekarang di sisi Lord ini ada Sive yang di cover oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha lainnya. Dan kalau Sive mendapatkan position yang begitu baik, tim fight bisa jadi dimenangkan oleh Bigetron Alpha. Masalahnya sekarang Super Ken udah mencoba untuk memberikan distraction lagi dan lagi ke arah lini atas dari Rebellion Zion. Dipaksa dibikin gak nyaman, dipaksa biar Rebellion Zion. Oh, happy birthday Vincent. Masih ada Weton Trancan, Mystika sekarang belakang. Tapi Super Ken tiba-tiba menuju ke arah suara Swellow. Flicker berhasil dihindari. Tapi Kars mengejar ke arah Super Ken, tapi nampaknya nggak bakal cukup karena waktunya terlalu lama. Di balik itu semua, mereka masih bertahan dan CV belum membuka full barrage-nya. Auditisi standby on position. Isamor is coming up, menuju ke arah Super Key. Damage-nya nggak bisa dipendung. Dan di belakang sana Super Ken membuat seorang Swellow mendapatkan Winter dan tidak ada lagi yang bisa selamatkan kecuali Immortality. Di depan sana Vincent! Save the day! Berhasil mendapatkan Lord. Tapi Vincent terperangkap dan tidak bisa selamat untuk pulang. Vincent hilang. 70 detik Momo-chan. Super Key akan menjadi korban kedua dan full barat. Isamor harus menggunakan flickernya habis saja ter-take down. Benar-benar setak-setuk jantungnya bagi dari Rebellion dan mereka berada di posisi yang tidak cukup baik, Profesor. Wah, ini benar-benar sebuah trade yang sangat-sangat tidak adil. Jungler ditukar roamer. Tapi kita perlu tahu juga bahwa Auditisi sempat menyelamatkan Heist Armor dengan shield absorbnya. Dan untuk sekarang, Lord ini bisa jadi Lord giveaway karena secepat itu teman-teman dari Bigetron Alpha untuk melakukan clear wave-nya. Oh, dan secepat itu juga Rebellion Zion mulai menahan pergerakan dari Bigetron Alpha yang mencoba untuk menahan Lord di area mid ini. Oke, tapi Kars sudah nggak ada lagi back belakang transform. Dari Super Ken bakal coba untuk memancing keributan. Best turret di tengah berhasil dipecahkan. Mereka gagal untuk mempertahankan best turretnya. Dengan sangat cepat mereka selesaikan, tapi Super Minion masih bergerak di 3 wave yang berbeda. Wow, ini benar-benar 50-50. Luar biasa, Mystikas terjadi, Super Soriza dan full paras. Berhasil mendapatkan Isamor. CV benar-benar out of nowhere. Dipaksa oleh Super Moreno. Kars, where are you going? Nowhere to run. Mereka bakal coba memotong begitu saja. Dan para pasukan dari Bigetron Alpha berhasil melakukan cut. Di arah top lane. Di arah bottom lane juga clear dengan sangat cepat. Dan Hesamor tidak ada. Apakah ini memiliki kesempatan untuk mendobrak best turret yang dimiliki dan Rebellion? Oh, Game apa ini? Timing yang pas banget nih. 1 menit tidak ada Hesamor. 45 detik dan Super Wave Minion sudah bergerak di 2 lane yang berbeda. Top lane terlalu banyak wave minionnya, mid lane hanya akan ada 1 gerobak saja. Dan ini bakal ditabrak sama Bigetron Alpha. Super Key juga punya flicker. Shiva, dia juga ready dengan ultimate-nya. Moreno pun sama.
Apakah akan ada full barrage V2 kali ini tapi di base dari Rebellion Zen? Wah, tapi aku harus ini baru pertama kali aku melihat pemain EVE bermain dengan sebaik ini, Be. Oke, tapi mereka berhasil berangkat base turret di arah bottom lane. Akan coba untuk memaksa untuk Heis Amor, sebentar lagi akan muncul Vincent menjadi jawabannya. Tapi nampaknya langsung ada full barrage yang dikeluarkan. Sekarang menuju ke arah belakang tertutup begitu saja. Si V gagal melakukan invasi. Heis Amor akan kembali lagi ke lane up down. Kars kali ini terperangkap. Tapi Auditisi save the day dan ternyata Kamehameha! Mystic Gas dari Swallow menutup hari dari CV. 75 detik. 75 detik dan mereka terlalu terburu-buru melakukan invasi ke arah PS turret. Terkena Petrify dari Kars plus adanya satu buah Circling Eagle dari Auditisi membuat CV bisa ditumbangkan oleh Rebellion Zen dan bahkan menahan pemain-pemain dari Bigetron Alpha untuk tidak bisa melakukan end ke arah game ya. Yes, Momo-chan. Kita lihat kali ini akan menuju Lord yang ke-5, 6. 6 sekarang. 6, menuju ke Lord yang ke-6. Dan bahkan kita akan melihat di mana para pasukan dari Rebellion Zen mereka sudah standby di sana. Dan memasuki 30 menit. Let's go. Playoff Arena, mana tepuk tangannya? Ini dia, 30 menit telah berlalu. Bigetron Alpha dan juga Rebellion Zen mereka masih dengan satu sama lain tidak mau kenal kendor. Super Sorizo, lihat, udah menjadi bulan-bulanan warga 3 kali di take down. Astral Echo telah terdeteksi, menuju ke arah belakang. Dan bahkan Vincent akan mendapatkan retribution dengan sangat baik kali ini. Tapi out of nowhere, Super Ken gagal melakukan sedikit backline insurance. Tidak ada backstep yang didapatkan kali ini. Ya, Rebellion Zen mereka udah membaca bahwa split push yang dibawakan oleh Super Ken ini akan terus dilakukan sampai akhirnya Rebellion Zen terdistract. Tapi hal tersebut justru dimanfaatkan oleh Rebellion Zen karena mereka tahu tim fight di area Lorte ini akan 4 melawan 5. Nice quotes by the way, keraguan-raguan adalah kekalahan. Wah. Gak boleh ragu-ragu emang, apalagi udah momen late game kayak gini, 30 menit. Do or die. Do or die, dan Immortality adalah item yang begitu mahal untuk kedua belah tim. Tapi ingat, Lord Evolve akan ada di area mid lane. Akan ada 2 wave saja yang didorong oleh teman-teman dari Rebellion Zen, tapi ingat masih ada full barrage juga. Shiva perlu memperhatikan posisinya. Kars raid dengan Petrify, apa yang akan terjadi, inilah dia. Oke, inilah dia yang akan terjadi di arah Pestur dan kita bikin Alpha mundur ke arah belakang. Super Ken bakal coba untuk memaksa. Single Eagle tampaknya tidak terlalu berarti karena lihat menuju ke arah BC kembali tidak ada Mystic Cut. Full barrage telah dikeluarkan. Masih ada Blinker ke Sakaratul Mata Vincent. Tertinggal di depan sana. Bakal Super Ken bakal coba untuk melakukan cutting. Para pasukan dari Bigetron Alpha berhasil mendapatkan Vincent. No Immortality. Dan Vincent, Winter Trajan not save the day for this time. Satu hilang. Bigetron menolak untuk tumbang. Tapi mereka mencoba untuk melakukan clean minute terlebih dahulu. Lagi dan lagi, tidak ada yang bisa menembus space masing-masing di antara mereka. 75 detik, Vincent tumbang dan harus bangkit untuk team fight berikutnya. Dan sekarang Bigetron Alpha, mereka yang bisa melakukan push di arah 3 laning yang berbeda, Be. Tinggal cari siapa yang bisa menyentuh ke arah Swallow sekarang. Entah Super Sorizo, entah Super Ken atau bahkan Super Ki. Super Ki ready dengan flickernya, tapi lagi dan lagi target Swallow adalah satu sosok yang gak bikin game ini jadi slow. Dan bahkan Kars sampai bikin ke arah Winter Truncheon. Ini benar-benar untuk menahan, setidaknya buying time itu penting banget sekarang untuk Rebellion Zen. 3 wave minion terdorong kali ini menuju ke arah base dari Rebellion Zen dengan perbedaan gold yang sudah tidak penting lagi, tapi shutdown. Swallow lagi. No Moreno. Swallow save the day. Kali ini benar-benar berhasil mendapatkan momentum yang sangat tepat. Moreno terkejut, terheran-heran dengan ada shutdown yang terjadi. Dan membatalkan invasi Bigetron Alpha. Dan mematahkan mereka untuk melakukan one straight push. Lagi dan lagi. Apakah ini adalah sebuah turning point bagi Rebellion Zen dalam keadaan 35 detik lagi menuju ke area Lord? Mereka perlu memperhatikan backline-nya juga karena semua super wave minion berjalan. Dan sekarang rotasinya benar-benar menuju ke arah bottom lane karena lane jauhnya ada di bawah. Menurut aku Super Ken udah nggak bisa terlalu jauh sih dari area objektif Lord yang ke-7 nanti, Be. Dan dia bakal mendorong terus yang di bawah. Iya, tapi masalahnya dia boleh dorong. Cuma masalahnya ketika dia tahu objektif Lord ini harus dikontes, dia harus udah siap di sana. Atau bahkan jangan-jangan memicu dulu nih Heis Amor dengan Wind of Nature-nya. Karena dari tadi targetnya selalu menuju ke arah lane jauh. Dan di lane jauhnya untuk yang clear wave itu selalu ada Heis Amor. Rock Potion. Ingat, ini game terlama itu masih dipegang oleh LPL Malaysia dengan 41 menit.
Mari kita kalahkan bersama-sama kawan-kawan. Iya. Dan Cycling Eagle telah keluar memaksa dari Super Sorizo kali ini berhenti. Tapi ternyata hanya untuk checking boost. Auditisi terperangkap, flicker ke arah belakang. CP, Fossil Gaming akan menyelamatkan dirinya dan bahkan Kasir Masana. Apakah Super Ken akan berhasil mendapatkan Retribution dan gagal? Oh my god, dibalaskan kembali dengan full barat. CP membalikan kembali dan lihat lancel yang dimilikinya terlalu kencang. Berhasil mendapatkan Vincent, Sekeratul Maut semua. Memasang ke arah belakang, Super Moreno. Tidak ada yang kena dari Australia karena para pasukan dari Bigetron Alpha kembali menukar dengan Vincent. Vincent benar-benar sudah tidak berdaya kali ini Profesor. 5 kali ditumbangkan, frontliner yang begitu tebal tetap akan hilang. Seketika dengan Demon Hunter Sword yang dimiliki dari Ixia. Shiva yang benar-benar menggunakan 0% win rate percentage dari Ixia. Game kelima kali ini bisa saja tiba-tiba terpecahkan karena ini adalah game 34 menit. Gila sih. Dan ini bisa jadi everyone's game. Dan ini benar-benar seru banget. Dan bahkan lihat dengan ada Vincent yang tumbang. Harusnya Bigetron Alpha bisa melakukan defense terhadap para pasukan Rebel Legend dan bahkan Rebel Legend. Cuma ada satu kunci yang bisa didapatkan kali ini, Swallow-nya dimakan. Udah, that's it. Itu winning condition yang Swallow adalah penjaga terakhir dari The El Matadore. Rebellion Zion yang masih dikendalikan oleh lagi dan lagi Auditisi dengan cover yang begitu cepatnya. Tapi masih belum ada yang bisa menumbangkan Swallow di lini belakang. Sang robot bahkan sekalipun dia nggak bisa membendung permainan yang liar dari sang banteng biru. Di sini udah tinggal mental. Di sini tinggal gimana caranya mereka bermain yang tenang dalam under kondisi. Karena kedua belah pihak memiliki posisi yang sama. Sama-sama 50% kemenangan. Iya. 35 menit game yang sudah berjalan. Dan sekarang perbedaannya itu udah bukan jadi satu masalah. Iya, tapi bagaimana cara item manajemen mereka? Betul. Immortality ditukar dengan Wind of Nature atau bahkan dengan Winter Truncheon atau jangan-jangan dengan Garden Helmet itu sendiri. Karena untuk regen HP yang lebih pasti ketika dalam melakukan team fight. Dan lagi-lagi dengan Queen's Wings dan juga satu Immortality. Ini dia item penyelamat dari Super Ken. Makanya dia nggak bisa di all in. Dan damage reduction ketika HP dari Vani-nya berada di bawah dari 30%. Itu akan membuat Vani punya spell vamp yang jauh lebih kuat. Sehingga lagi dan lagi, mau itu magic damage, mau itu physical damage yang tinggi, semua akan sirna dengan damage reduction. Wah, sekarang aku bisa bilang dari kedua belah tim, mereka sama-sama mentally overloading. Mereka jadi merasa kayak kepikiran, mereka terlalu bingung gimana caranya mereka harus bisa melakukan endgame dengan perfect execution dari kedua belah tim. Masalahnya ketika ada satu yang tumbang, mereka harus udah dapetin trade-nya. Iya, dan sekarang tumbangnya udah menyentuh ke angka 78 detik, 75 detik. Terakhir Moreno tumbang 79 detik. 79 detik dan hampir ke arah 80 detik sepertinya. Ini panas banget sih mereka otaknya. Mereka udah panas banget. Ya, tapi inilah dia 15 detik sebelum Lord yang ke-8. Wow. Dan ini adalah Lord yang begitu mahal harganya lagi dan lagi. Mau Lord atau mau hero-nya aja. Karena ini dia momen yang sangat-sangat mendebarkan. 10 detik lebih tepatnya, The Calm Before the Storm. Sebuah tempo kalem sebelum adanya badai yang luar biasa kacau sesaat lagi. Dan mungkin juga kita mendengarkan comms dari kedua belah tim ini, mereka hanya bisa bilang sabar, tunggu momentum, jangan sampai ke pick off, cari target yang tepat untuk ditumbangkan terlebih dahulu. Oke, Vincent terdeteksi, informasi didapatkan. Tapi yang cukup bahaya adalah tidak ada yang tahu keberadaan di mana Samor, di mana Swallow dan Auditisi. Akhirnya ketika Super Ken melakukan sedikit rotasi, terdeteksi di sini ternyata Profesor. Wah, ini dia nih. Split push yang mulai dijalankan kembali, tapi apakah ini akan menjadi split push yang manis? Karena kalau kita lihat dari 2 kali split push yang ke belakang, ini kayaknya agak sedikit beresiko. Dan ketika datang dengan Retribution, itu Super Ken darahnya benar-benar low banget. Oh my god. Informasi dari minion masih di-manage dengan sangat baik. Ini membuat Vincent agak cukup bingung. Akan coba ditabrak sedikit demi sedikit. Vincent akan coba dipukul mundur oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. Sorizo akan coba ditangkap. Gak bisa terlalu lama dia berada di gas depan karena Mystical dari Swallow itu terlalu sakit. Tidak bisa dibendung oleh siapapun untuk saat ini. Udah menjadi hero yang sangat berarti di arah late game. Seorang Gord yang digunakan Swallow, mau tidak mau benar-benar harus dijaga dengan sangat ketat Profesor. Dan ini kalau kita lihat dari posisinya lah, lagi-lagi ya, Shiva ini benar-benar berada di lini belakang. Dia nggak mau show up duluan, dia nggak mau muncul dengan skills apapun. Dia benar-benar nungguin Heist Armor-nya yang muncul duluan, yang bikin action duluan. Dan ini dia tarik ulur Lord-nya.
1 menit 30 detik lagi kita akan menuju ke 40 menit. Dan tugasnya Sorizo dan Kini cuma perlu ngebuka map aja, kasih info ke arah Oh my Super Cat. god! Surprise attack menuju ke arah belakang Vincent, langsung ada Cars. Dengan hantaman benda tumpul ke arah belakang mencari di mana keberadaan dari CV, tapi nampaknya tidak cukup. Vincent sakaratul maut. Mundur ke arah belakang, tidak ada Mystic Gas. Ini berbahaya, mereka tidak punya sword skill. Utility yang dimiliki para pasukan Rebellion tidak ada. Sedangkan Super Ken bisa datang dengan tiba-tiba memiliki Retribution. Dan sekalipun team fight, ini berbahaya untuk Rebellion. No Mystic Gas, no Black Dragon Transform, no utility untuk Rebellion. Wah, ini harus agak sedikit ditahan dari Rebellion Zion. Mereka harus cari cara gimana caranya mereka bisa melakukan reset terhadap Lord yang ke-8 kali ini. Oke. Sembari menunggu resource utility yang dimiliki Rebellion Zion ini kembali lagi. Termasuk Mystic Gas yang tadi di-mention oleh Ranger Emas. Dan Swelo sepertinya sudah ready akan hal tersebut. Wah, lagi dan lagi ya, stacking up minionnya benar-benar terjadi. Dan bottom lane tetap akan didorong karena masih ada satu base turret yang menghadang. Ya. Sehingga Rebellion Zion nggak bisa melepaskan bottom lane-nya. Daripada kena split push, mendingan deny Lord-nya, jangan dipaksa Lord-nya. Karena all in terhadap Lord juga akan sangat berisiko untuk Vincent itu sendiri. Terlalu lama untuk kita menunggu dan ini dia. 10 detik sebelum menit 40. Oke. Mungkin kita bisa countdown bareng-bareng Enggak, dalam kita itu. ke 42 aja. Sebagai Iya. game terlama di MPL seluruh region. Oke, seluruh region. Oke, di 42 ya. Nanti Tapi kita- ini dia, kepala 4. Kepala 4 Israel. Ini dia 40 menit yang sudah kita Luar tunggu-tunggu. biasa. Oke, menuju ke arah belakang. Mencoba untuk memaksa. Ice Armor terdeteksi. Para pasukan dari Rebellion Zion mereka bakal benar-benar sedikit menakutkan. Dan bahkan aku bisa bilang, extreme moves yang dilakukan, manuvernya itu risk banget sih. Itu take risk banget sih, Profesor. Ya. Super Ken ready lagi dengan Queen Swings-nya. Haze Armor sudah punya Rock Potion. Efek Resilience yang akan membuat sisi power selain knock up airborne agak sedikit terdinai. Hanya saja lagi dan lagi, ini minionnya dari Bigetron Alpha selalu membuat Rebellion Zion gak bisa teamfight berlima. Ke-distract. Karena kalau mereka teamfight berlima, udah pasti split push akan terjadi. Ini yang pengen aku lihat adalah gimana efek dari pecahnya Immortality. Oh, Di di Teamfight. jalan belakang sana Vincent menjadi pilihan utama. CV akan coba dihajar. Mundur ke arah belakang, tidak mau bertahan, tapi CV masih ada Wind of Nature. Mereka kehilangan Vincent, mereka kehilangan Cars. Terlalu sakit yang bisa diberikan, tapi untungnya Cars masih bisa bertahan. Auditisi, Seeking Legal ke arah belakang, tapi nampaknya jangan sampai dia terperangkap di dalam perangkap sang robot. Kita udah menuju ke arah menit yang 41, Swelo terdeteksi. Absorb damage-nya pun bahkan hilang. Para pasukan Bigetron, mereka udah mulai memegang Lord. Lord telah dipegang. No power of retribution. 2 kali. 2 kali. Wah. Kali ini Lord harus di tangan Bigetron Alpha. Kalau tidak, Haze Armor yang bisa mencuri dan dia bisa punya nyawa tambahan untuk Rebellion Zion. Potensinya cukup besar ya dari Haze Armor karena kita sempat juga melihat di Lord yang sebelumnya berhasil diamankan oleh Haze Armor. Oke. Dan sekarang Oke. Auditisi mencoba untuk melakukan zoning terlebih dahulu ke arah pemain dari Bigetron Alpha tapi kayaknya dilepaskan. Oke, Wow. Oke guys. Kali ini kita akan menuju menit ke-42. Di mana ini adalah game terlama seluruh region MPL. Mari kita hitung sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang game terlama seluruh region MPL. 42 menit is real. Wow, Tepuk tangan dulu MPL Playoff. Dan belum selesai sampai sekarang di detik ini Lord mulai berjalan di area midnya. 10 detik lagi Vincent akan muncul. Tapi kita tahu ini Lord yang sudah benar-benar powerful banget Dan deh. sekarang 3 wave minion akan didorong. Mid lane-nya dibiarkan begitu saja, baru akan digerakkan sama Super Moreno. Sudah ada power potion Wah. dari Shiva. Damage-nya akan sangat-sangat kejam dan dia ready juga dengan flicker. Full barrage 4 detik akan menjadi ancaman nantinya dengan Lord Evolve yang bergerak dari mid lane. Alright, best trade telah terdeteksi. Pergerakan di arah belakang sana langsung ada sedikit auto recall. Membuat Haze Armor ketar-ketir. Lordnya terlalu keras, berkutat di arah base. Black Dragon transformer di arah backline. Moreno belum terdeteksi. CV masih coba untuk bertahan. Sepertinya menjadi pilihan utama, tapi nampaknya terperang di depan sana. Cars gagal untuk menghentikan CV. Mereka hilang, tapi CV masih bertahan dengan Wind of Nature. Vulgarisnya juga baru dikeluarkan. Dan bahkan kali ini mereka kehilangan Cars. Base terbuka. Ini bencana. Bigetron Alpha berhasil memenangkannya. Membalikkan keadaan dengan game terlama di MPL seluruh region. 40 menit plus dari Bigetron Alpha. Kesabaran yang membuahkan hasil. Tempo permainan di early yang begitu lama
menjadi masalah untuk Bigetron Alpha.